siapa? Sampean siapa masih aja nanya? Saya tanya sampean siapa? Berpura-pura terus. Ya saya baru lihat sekarang kok. Saya baru lihat kali ini. Anak buah kamu itu loh memang nggak bilang. Gak bilang apa? Suami saya yang dibunuh. Allahu Akbar. Oh ini anu Taleh. Apa namanya? Kamu. Istri-istrinya orang yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, yang suka mensirik-sirikan itu. Kamu yang sirik, sholawatan di tempat yang kotor, musrik itu, najis ini. Jadi jangan melihat sesuatu hal yang buruk kalau keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Jangan melihat sesuatu hal di depan kita itu buruk. Kita lihat diri kita. Siapa orang yang memandang orang lain dengan keburukan, sebenarnya keburukan itu ada dalam dirinya sendiri. Hanya orang hina yang suka menghina orang lain. Kami udah paham semuanya. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Agama kami paling lurus. Siap. Kami tidak pernah di tempat yang kotor berzikir apa musrik dan syirik itu. Iya. Ngapain kamu di sini? Musyriknya di mana, syiriknya di mana? Musrik ini bukan tempatnya untuk berzikir. Dimanapun buminya Allah itu tempat berzikir. Dimanapun itu. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Kamu itu ibu jangan kayak gitu kamu ibu. Megang-megang anak saya, pegang pisau. Kalau saya nggak terima, panjenengan bisa. Nah, udah kamu mau gimana sekarang? Mau tanggung jawab apa enggak? Nikah sama kamu. Buat apa? 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 Udah serang. Ayo kita serang. Ya lagi full bina. Kamu ngapain ini teman saya? Kamu penyihir ya, Din? Kamu pakai sihir pasti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri zari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah berupa apa? Berupa nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat sihatil badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberikan nikmat kebarokan untuk umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang hutangnya banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang panjenengan. Dan yang belum mendapatkan jodoh, mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ditinggal pacar, diputusin pacar, sabar. Semua itu ada hikmahnya tersendiri Kang Febri. Jangan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lelah kita menjadikan lillah bagi kita. Amin. Semoga untuk saudaraku di sana doakan semoga Pak RT dipanjangkan umurnya ya. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Karena akhir-akhir ini kayaknya dia itu dikejar-kejar oleh Suroto. Semoga Allah melindungi Pak RT dan memberikan
hidayah kepada Pak RT. Semoga Pak RT sholatnya tidak bolong-bolong lagi. Tenan. Amin amin ya rabbal alamin. Sumaila ruhi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Menanggapi fenomena yang terjadi di pondok pesantren kita ini, semoga kita para santri diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan ini lumayan ngeyel. Karena semua yang kita lakukan, semua apa yang kita pegang itu dikatakan bid'ah oleh mereka. Contoh, ketika kita memegang kunir itu dikatakan bid'ah karena kita katanya memohon kepada kunir. Ketika kita membangun suatu relief seperti naga dikatakan bid'ah karena di zaman Nabi itu semua dimusnahkan karena naga itu mempunyai kekuatan. Padahal naga itu kalau orang Jawa bilang ialah naga yaitu nataraga, atau disebut juga dengan nogo yaitu noto rogo. Makanya kita sebagai santri Nuswantoro harus noto rogo kita dengan cara apa? Yang pertama menjalankan sholat, karena sholat itu sebagai tiang agama. Kalau sholat kita tegakkan, insya Allah agama kita akan tegak dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi ketika sholat kita bolong-bolong, ya iman kita juga pasti ikut bolong-bolong, setengah-setengah. Yang kedua yaitu dengan istiqomah menjalankan sholawat. Jadi kita harus istiqomah melakukan sholawat. Karena bersolawat itu membuat hati kita tenang, hidup kita akan tenang, akan asik dengan kita melantunkan sholawat. Beda dengan orang yang tidak pernah melantunkan sholawat. Apalagi sering meninggalkan sholat. Pasti hatinya akan gelisah, gitu. Akan bimbang, tidak pede dengan dirinya. Itu orang yang tidak sering meninggalkan sholat. Makanya kita sebagai umat Islam harus menjaga sholat kita, apalagi sholat subuh. Ya tak? Iya betul Kang. Ya betul Kang Febri ya. Betul Kang Riki. Betul, karena sholat subuh itu menandakan kesucian. Karena sholat subuh itu menandakan kesucian. Maka kita lihat dari sholat subuh kita. Ketika sholat subuh kita udah rutin, nggak bolong, itu kesucian kita patut dipertanyakan. Ada lagi dengan cara apa? Berbakti kedua kepada orang tua. Jadi apa yang keramat itu ialah doa orang tua. Karena katanya surga di telapak kaki ibu. Nah, itu surga di telapak kaki ibu. Ada cara lagi biar hati kita tenang, hati kita tentram, itu dengan berpuasa. Untuk saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Jadi untuk saudara-saudaraku umat Islam beragama, jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan. Karena jadinya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Apa wajib itu? Kalau kita tinggalkan mendapat dosa, kalau kita lakukan mendapat pahala. Maka untuk saudara-saudara panjenengan berada, tetap beribadah dengan menunaikan puasa suci Ramadan. Kamu beri ya? Jangan sampai ngoka. Kita itu imun kita harus kuat. Puasa Ramadan itu banyak manfaatnya. Yang pertama ialah biar menahan hawa nafsu. Apa menahan hawa nafsu? Yaitu menahan dari minum, dari amarah dan sebagainya. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tuk 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 dung 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 dung. Niku sholat maghrib nggih. Sholat maghrib nembe buka puasa, enggak sholat duhur. Adzan duhur, menahan VC dengan ayangnya. Iya, menahan makan, menahan minum, menahan VC itu enggak boleh.
itu akan berakibat fatal. Mumpung ini masih kita di hutan Kang Febri ya, kita perbanyak zikir, kita perbanyak sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa kita zikir di hutan, nggak apa-apa kita zikir di sungai, tidak apa-apa kita zikiran di gua. Yang penting kita zikir meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di hutan memintanya kepada syaitonir rojim, ketika kita di sungai memintanya di syaitonir rojim, itu namanya syirik. Bunuh Udin. Aduh, Kamu ya, ih, kamu yang aku cari-cari. Mana Udin? Abah lagi riado. Riado apa? Kamu ini musyrik, tahu nggak? Kamu dosa kamu. Kenapa kok dosa? Bersolawat di hutan, di tempat yang kotor, ada najisnya. Dosa itu. Musyrik kamu. Musyrik ya? Musyrik itu. Oh, Bid'ah itu. kita itu di zikiran, solawat di hutan. Itu kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kamu itu. Duh, kamu berani-beraninya mengatakan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain di hutan-hutan kayak gini? Ya, ini namanya kholwat. Orang gila. Kholwat itu boleh. Gak masuk akal. Kok gak masuk Gak akal ada sih? di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari dulu juga nggak ada yang sholawat di hutan. Emang boleh. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kholwat, namanya di gua, namanya gua Hiro. Ini bukan di goa, ini hutan kotor, banyak najis. Kalau di gua gak kotor. Mana kesuciannya? Kamu punya wudhu nggak? Apa? Saya punya, alhamdulillah masih punya wudhu habis sholat. Kalau punya wudhu ngapain salawatan di sini musyrik? Udah, mana si Udin? Ini konteksnya itu apa, suci atau enggak? Jadi Kamu konteksnya sama si najis Udin atau sama enggak? Sama si Soroto sama aja. Kamu mau kemana sih, Bu? Mau cari Udin. Terus kalau udah ketemu Abah mau apa? Mau minta tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa, Bu? Loh, belum kelar kemarin. Suroto itu. Mau apa ini? Mau perang atau mau apa? Kok pakai golok, pakai? Aku bunuh. Mau kamu aku bunuh di sini. Membunuh orang itu hukumnya Kalau dosa. berjihad itu ya demi kebaikan, demi meluruskan agama Islam itu Kamu mau hukumnya apa? Enggak apa-apa. Ya bagus, surga iya. jaminannya. Oke, siap. Jadi Ibu mau ketemu Abah, mau jihadnya itu mau sama siapa? Mau sama saya, mau membunuh saya atau membunuh Abah atau membunuh siapa? Semua. Semuanya yang pengikut-pengikutnya. Kita Udin sama semua pengikutnya termasuk kamu. Kita itu sebagai umat muslim tidak boleh kayak gitu loh, Bu. Jihad itu ketika kita bermusuhan dengan orang non muslim, itu yang dinamakan dengan jihad. Kalau kita sama-sama muslim, sama-sama sholatnya, sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebut jihad? Apa yang disembah sama Udin itu, sama kamu itu bukan Allah. Tidak ada tata cara menyembah Allah seperti itu, tidak ada. Syirik itu, kamu musyrik, tahu nggak? Syirik, musyrik. Kita itu ya berzikir, bersolawat di hutan. Kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensifati sifatnya Allah Taala. Itu betul. Kalau yang salah itu ketika kita di hutan, kita memintanya itu kepada setan, hung bilahung, itu dinamakan syirik. Kalau memang kamu sama Udin golongan setan. Setan yang terkutuk. Iya. Laknatullah Udin itu. Astagfirullahaladzim. Sudah membunuh suami-suami kami semua. Yang membunuh itu Suroto. Sudah sama aja, Suroto sama Udin sama. Udah, kamu nggak usah bela-bela. Mana Udin sekarang? Abah lagi berzikir, bersolawat. Tunjukin di mana Udinnya. Ibu belum makan kok lemes. Bukan lemas, kamu nggak usah mengalihkan pembicaraan ya. Jangan nyelimur. Jangan. Ibu itu jihadnya itu yang benar, yang ini tepat udah gitu loh. Ini udah tepat. Kita kan sesama muslim, kita sama-sama Kalau sholat. kalian muslim, kalian menolong sesama umat muslim, bukan dibiarkan suami saya dibakar. Tolol kamu nih. Kemarin itu yang minta ke hutan itu siapa? Sudah, Suaminya jangan, ibu. Jangan diungkit.
ungkit-ungkit terus. Sekarang mana udinnya? Nah makanya itu saya itu mengklarifikasi biar panjenengan nggak salah paham Ibu. Jadi kemarin Allah Akbar, Allah. Ya bunuh aja. Sabar, Kamu sabar, dimain-mainin sabar. ya? Ya, sabar. Bunuh beneran kamu ya? Iya, ya. Kamu mau apa masuk neraka? Ibu. Kamu yang masuk neraka, kita yang masuk surga karena sudah membunuh orang musyrik seperti kamu. Oh, berarti kalau panjenengan yang membunuh orang, panjenengan masuk surga. Kalau kita yang membunuh orang, kita masuk neraka. Iya, karena kamu bukan Islam yang lurus. Oh. Mana ada yang berzikir di tempat yang kotor seperti ini tanpa alas? Tolol kamu nih. Sini kamu. Ya. Sama Iya, saya tunjukkan. Ya. Tapi ini dilepasin. Kamu dulu pernah mendengar kisah Wali Songo enggak? Gak usah dengar kisah, gak usah sok Ya ceramah-ceramah. udah. Aliran kamu itu udah gak jelas, penyihir. Takbir. Ayo, di Ayo. mana udinnya? Ayo. Tapi kamu yang sopan ya. Sopan. Yang sopan, jangan teriak-teriak. ada sopan. Monggo. Tergantung Bismillahirrahmanirrahim. gimana udinnya. Kamu tapi jangan Kalau teriak-teriak. udinnya tanggung jawab ya, kita juga sopan. Selama ini mana ada tanggung jawabnya? Ya. Kamu terus Tang- sama aja. Tanggung jawab yang dimaksud apa? Hah? Loh, Udin itu udah meyatimkan anak-anak kami semua. Kan Abah tidak membunuh, yang membunuh kan Suroto. Mas Suroto itu bayarannya Udin pasti itu. Dukun laknat, Udin laknat. Terus panjenengan kalau udah ketemu sama Abah mau ngapain? Minta pertanggungjawabnya. Tetap. Ya bunuh siapa? Suroto. Kok minta pertanggungjawaban sama Abah? Gak usah salah-salahin. Suroto bilang Udin yang bunuh kok. Ih. Ibu, kayak gini itu di rumah aja. Di rumah kita ini lagi jihad. Kamu jangan menghalangi orang lain lagi berjihad. Dosa kamu hukumnya. Yang dijihadin itu ya apa lo? Kamu ini. Aduh, Islam apa aduh. kamu ini? Islam Aduh. sesat ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah. Tapi ibu jangan teriak-teriak ya. Jangan teriak-teriak. Ibu harus sabar. Jangan teriak-teriak. Monggo. Allah. Mana Udinnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau di hutan itu harus punya adab. Karena Udah cepet. karena kita itu hidup di dua berdampingan. Nggih, harus sopan. Nggak ada jin dan golongannya tuh nggak ada. Di dunia ini tidak ada jin dan setan. Diam. Apalagi wirid, lagi bersolawat. Bersolawat kok di sini. Syirik banget. Musyrik itu namanya. Bersolawat di tempat yang kotor. Cepat. Allah. Ditunggu di sini aja ya. Udinnya? Ditunggu di sini ya. Mana panggil sini? Ditunggu di sini aja dulu Nah, bentar. sini panggil. Ditunggu diam. Ditunggu. Udah Jangan mana? jangan teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak. Salam. Apa sayang? Nurangnya. Ini ada tamu, Pak. Ini direkam. Nggih, Pak. Datang dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana sini gak apa-apa mikir. Dari mana? Dari mana? Kita cari kamu dari tadi. Sampean itu siapa? Sampean siapa masih aja nanya? Saya tanya sampean siapa? Pura-pura. Berpura-pura terus. Ya saya baru lihat sekarang kok. Saya baru lihat kali ini. Anak buah kamu itu loh memang nggak bilang. Gak bilang apa? Suami saya yang dibunuh. Allahu Akbar. Oh ini anu tali. Apa namanya? Kamu nih Istri-istrinya orang yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, yang suka mensirik-sirikan itu. Loh, kamu yang sirik, sholawatan di tempat yang kotor, musyrik itu, najis ini. Kotor Sebenarnya ini. diri kita sendiri
ini penuh dengan najis. Ada salah satu riwayat seorang sufi, seorang wali Allah, ketika itu bertemu dengan anjing. Anjing itu mendekat, beliau itu pergi, nyingkir gitu, mengangkat kakinya. Terus beliau mengatakan bahwa intinya ya anjing itu najis gitu dalam hatinya. Akhirnya dengan izin Allah, anjing itu bisa bicara. Wahai wali Allah, kamu menganggap saya najis, tapi kalau saya menjilat, kamu cuci dengan tanah, dengan sabun, dengan air, hilang. Tapi kalau najis yang ada di dalam hatimu, mau dibasuh dengan air sampai berpuluh-puluh kali, itu tidak akan hilang. Jadi kalau bicara tentang najis atau tentang suatu hal yang buruk, kita nggak usah melihat sesuatu hal di luar dari tubuh kita lah. Kita lihat diri saja. Jadi jangan melihat sesuatu hal yang buruk kalau keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Jangan melihat sesuatu hal di depan kita itu buruk. Kita lihat diri kita. Siapa orang yang memandang orang lain dengan keburukan, sebenarnya keburukan itu ada dalam dirinya sendiri. Hanya orang hina yang suka menghina orang lain. Siapa orang yang suka melihat keburukan orang, kehinaan orang, sebenarnya orang itu sendiri yang hina, bukan orang lain. Jadi pandanglah orang lain itu mulia, diri kita itu hina. Itu baru yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kamu bukan wali, Din. Kamu bersekutu dengan dukun. Saya bukan wali Allah, saya bukan siapa-siapa. Tapi di sini saya mengajarkan, menerangkan apa yang saya dapatkan dari kiai-kiai saya. Kami udah paham semuanya. Iya, Din. alhamdulillah kalau sudah paham. Agama kami paling lurus. Siap. Kami tidak pernah di tempat yang kotor berzikir, apa musyrik, Din, syirik itu. Iya. Ngapain kamu di sini? Musyriknya di mana, syiriknya di mana? Musyrik ini bukan tempatnya untuk berzikir. Dimanapun buminya Allah, itu tempat berzikir. Dimanapun itu. Kecuali di kamar mandi, kecuali Di di tempat WC. yang bersih. Kalau Di tempat yang dimanapun suci, itu tidak ada berzikir masalah. itu. Ini kotor. Terus saya tanya, jenengan bawa pedang, bawa golok ini untuk apa? Mau minta pertanggungjawaban kamu. Pertanggungjawaban yang bagaimana? Kamu udah membunuh suami-suami kami semua, Din. Membunuh bagaimana? Membunuh Dibakar apanya? hidup-hidup. Kamu bersengkongkol dengan dukun. Astagfirullahaladzim. Jangan gampang suudzon. Makanya sampean bercadar itu ilmunya dulu. Jangan cadarnya dulu. Atau paling tidak dua-duanya dijalankan. Kita udah berilmu. Kalau nggak Allahu berilmu kita nggak Akbar. mungkin berjihad sampai di sini sekarang, Din. Berjihad yang bagaimana? Jihad, kita mencari kebenaran, membela Islam. Kebenaran itu hanya kita dapatkan dari Al-Quran, baik itu Al-Quranul Qadim maupun Al-Quranul Karim, ada dalam hati kita. Berjihad itu bukan memusuhi orang lain. Berjihad itu bukan membinasakan orang lain, tapi bagaimana kita itu melawan nafsu kita sendiri. Karena musuh yang paling terbesar itu, ukhti, itu adalah diri kita sendiri. Ingat, kepada non-muslim pun kita diwajibkan untuk tetap baik. Tidak diizinkan orang muslim memusuhi orang non-muslim, tidak diizinkan. Tidak diizinkan orang muslim menyakiti non-muslim, tidak diizinkan. Bahkan terhadap orang kafir, kita pun juga diperintahkan untuk tetap baik, mengajak, merangkul dalam hal kebaikan. Pantas kamu teman-temannya dukun semua. Kita Hampir ini, semua teman-teman kamu, termasuk kamu. makanya kalau baca Al-Quran itu harus benar-benar pakai ilmunya. Loh, ngajarin kita ilmu. Loh. Ngajarin kita ilmu kamu. Nah sekarang antum bilang tadi, Ukti bilang bahwa kita itu harus berjihad melawan orang-orang kafir. Ingat ya, kita tidak boleh menyakiti orang kafir kalau orang kafir tidak menyakiti kita. Loh, Kita tidak boleh membunuh orang kafir kalau orang kafir tidak membunuh kita. Kita tidak boleh memerangi orang kafir kalau orang kafir tidak memerangi kita. Contoh, umpamanya ada tetangga kita orang kafir, kita pun juga harus tetap baik. Insya Allah dengan kebaikan itu dia bisa masuk Islam dengan akhlakul kita. Dengan ingat baginda Rasulullah ya, baginda Rasulullah terhadap orang kafir itu sangat baik. Jadi pernah suatu ketika baginda Rasulullah itu ke pasar ya, dan ke pasar itu setiap hari beliau itu nyuapin orang kafir itu buta. Nah ketika baginda Rasulullah menyuapi orang kafir itu terus mencaci. Beliau mengatakan, kalau kamu tahu nggak yang namanya Muhammad? Muhammad itu penipu, tukang sihir, dan lain sebagainya. Beliau nggak tahu kalau yang menyuapi itu adalah baginda Rasulullah.
Itu pun baginda terus suapi sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian baginda Rasul wafat. Nah, ketika baginda Rasulullah wafat, sahabat baginda Rasulullah itu datang. Sayyidina Umar itu datang ke kediamannya baginda Rasul, tanya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, tanya apa yang dilakukan baginda Rasulullah setiap harinya. Beliau, keluarganya menjawab bahwa baginda Rasulullah itu biasanya ke pasar. Lalu apa yang dilakukan di sana? Beliau nyusul ke pasar, lalu ditanya, ternyata baginda Rasul biasanya nyuapin orang yang buta itu. Nah, ketika sahabat baginda Rasul ini menyuapi orang yang buta ini, yang kafir ini bilang, kamu tahu nggak Muhammad katanya meninggal, kata begitu. Karena sahabat baginda Rasulullah ini gergetan, akhirnya yang buta ini kerasa, ini yang nyuapin saya biasanya lemah lembut, ini kok kamu ini kok kasar kayak gitu. Terus beliau baru mengatakan, kalau saya itu bukan yang biasa nyuapi kamu, yang nyuapi kamu itu meninggal, dan yang nyuapi kamu itu siapa? Baginda Rasulullah. Akhirnya orang kafir itu nangis pingsan, hanya bertaubat. Nggak seperti antum bawa pisau marah-marah. Kamu juga yang harus tobat, bukan kita. Kamu nggak usah menceritakan yang kami semua sudah tahu. Ya terus Jangan so pinter kamu menggurui. kalau sudah tahu itu harusnya dilakukan ya, bukannya hanya sekedar kamu tahu. Kalau tahu tapi nggak dilakukan percuma. Ukti, omonganmu menusuk dirimu sendiri itu. Kamu bilang harus berbuat baik sesama muslim, mana? Bukan hanya sesama muslim, Ukti. Iya, kepada non muslim pun juga kita harus baik. Nah, itu kamu tahu kenapa kamu membiarkan suami kami semua dibakar? Kamu itu berarti mau nolong, malah bukan orang Islam, kamu bukan orang Saya muslim, kamu kafir. Gini, menolong orang itu ada dengan perbuatan, ada dengan perkataan, ada juga dengan doa. Jadi kalau saya sudah mengatakan jangan, ya, di sana itu dukunnya beneran santet, nanti kamu mati, ya, kamu punya istri, punya anak. Beliau malah mencela saya, ya. Terus ketika saya mau menolong dengan perbuatan, beliau larang. Bahkan saya berkali-kali mau dibunuh, diracun, pernah mau diracun. Saya juga pernah mau ya kita bawa pedang kayak gini pernah. Loh, ada videonya, ya Allah, ya Karim. Terus akhirnya beliau mengatakan bahwa semua yang kamu tampilkan itu settingan. Saya jawab iya. Itu untuk apa? Saya rela loh menghinakan diri saya sendiri untuk supaya beliau selamat. Beliau bilang konten saya settingan. Iya, beliau nyuruh saya di disclaimer YouTube suruh ngasih tulisan disclaimer entertain. Saya tuliskan entertain. Beliau bilang kalau dukunnya bayaran, settingan. Iya, saya sudah melakukan itu. Supaya apa? Supaya suami itu jangan datangin dukun, Ukti. Akhirnya ngeyel. Akhirnya karena emang dibayar dukunnya kan sama kamu kan, Din? Ngaku aja, Din. Terus sampai akhirnya begini, Ukti. Sampai akhirnya beliau itu memaksa mau datangi dukun karena beliau tadi itu bilang settingan itu dengan catatan saya tidak boleh bantu, dan kalau beliau mampu mengalahkan dukun itu, saya suruh tutup channel. Lalu terus saya bisa apa coba? Saya sudah disumpah loh nggak boleh bantu loh. Saya sudah disumpah nggak boleh bantu sama suami antum. Kamu bohong. Kamu pasti kasih bohong. Suratnya, kasih videonya. Makanya lihat channel YouTube Mbah Din Saridin. Gitu loh. Kita nggak ngikut-ngikut yang kayak gitu, dari ajaran Rasulullah juga nggak ada. YouTube ya. Dakwah itu mengikuti perkembangan zaman. Kamu kalau zaman baginda Rasulullah dulu, konten aja. Semuanya settingan kamu ini, Din. Ayo sekarang tanggung jawab, Din. Ya kalau saya settingan, apa masalahnya? Apa saya merugikan antum? Wayang tahu nggak wayang? Kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu pakai wayang. Kalau Sunan Bonang itu pakai musik, pakai kenongan. Tapi kamu bukan Sunan, Din. Iya, saya bukan Sunan. Tapi apakah kalau bukan Sunan itu nggak boleh berdakwah? Nggak boleh. Kamu itu ya, saya tidak berdakwah. Saya hanya bikin film mengajak kebaikan. Yang benar alirannya, Din. Jangan menyesatkan. Saya menyesatkan yang mana? Loh, kamu ini zikir di sini. Allahu Akbar. Memang ada larangannya, tidak boleh zikir di hutan. Ada nggak dalilnya? Dari zaman Rasulullah. Enggak, saya tanya dalilnya ada nggak? Ada nggak larangannya? Kalau zikir di hutan itu dilarang. Mana dalilnya? Satu dalil juga cukup. Ya mana? Dalilnya mana? Mana Uti? Dalil-dalil, Din. Iya, saya tanya, yang nggak boleh, yang mengatakan tidak boleh zikir duduk di tanah ataupun di hutan. Kamu memang nggak tahu di sini ada najis apa enggak?
Gak usah ngomong bulat-bulat, Ukhti. Jawab aja. Ada nggak dalilnya? Mana dalilnya yang mengatakan tidak boleh duduk di tanah? Kecuali di kamar mandi. Ya, kecuali kita itu di WC itu baru dilarang. Memang di hutan ada nggak dalilnya gitu loh? Yang jelas kan ini najis kotor. Bukan tempat yang suci. Allahu Akbar. Kamu ini nggak mencerminkan perbuatan Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma bisa kayak gini. Apa ini lagi? Konten-konten. Itu lagi apa sih itu? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Kamu itu ibu jangan kayak gitu kamu, Ibu. Megang-megang anak saya, pegang pisau. Kalau saya nggak terima, panjenengan bisa. Udah kamu mau gimana sekarang? Mau tanggung jawab apa enggak? Tadi karena saya rasa bela sungkawa saya nyuruh beliau untuk datang ke rumah jenengan untuk ngasih uang. Lah terus apa saya harus tanggung jawab apa? Nggak bisa ditukar dengan uang segitu. Yang mengorbankan nyawa suami antum siapa, Ukhti? Kamu, Din, pasti. Udahlah. Udah jelas. Nggak penting lagi Masih jawabnya. ngeyel. Ya saya nggak mau berdebat sekarang. Terserah jenengan mau kayak Udah gimana. serang aja udah. Apa salahnya saya menyerang saya? Ya kamu nggak mau tanggung jawab, Din. Kamu meyatimkan anak-anak dari kami. Orang 3, ningkain ini Semarang. Aduh. Kamu bukan orang Islam meyatimkan anak-anak. Nikah sama kamu. Iya. Buat apa? Gantinya suami saya Apa? meninggal. Apa? Udah serang. Ayo kita serang. Ya letip kul bina. Kamu ngapain ini teman saya? Kamu penyihir ya, Din? Kamu pakai sihir pasti. Mbak, Ngapain kamu? Mbak, Nggak bisa jalan. tuh. Teman saya lumpuh. Sembuhin lagi, kamu penyihir, kamu dasar ya. Sihir. Kamu kalau nggak pasti pergi ini. tak bikin kayak gini kamu. Kamu pasti Mau kaki sihir. hamil lumpuh. Kalau kakak Sembuhin dulu ini. ini saya tahu dia lagi hamil nih. Kalau dia nggak lagi hamil tak sikat kamu. Sembuhin dulu ini. Kamu penyihir, kamu memang kamu Bangsat. temennya dukun ya. Saya menghormatin kamu karena kamu wanita ya. Saya lahir dari wanita. Jadi saya nggak mau. Kalau kamu menghormati wanita, kenapa ini dibikin lumpuh, Din? Dasar kamu penyihir kamu ya. Pakai ilmu-ilmu sihir segala. Kamu ini. Ayo sembuhin dulu. Sembuhin, kasihan. Kasihan Gini aja, dia. gini aja. Nggak usah repot-repot. Suruh baca istighfar 100 kali. Insya Allah sembuh. Itu aja. Baca istighfar. Bisa kan baca istighfar? Baca istighfar. Sudah kamu sembuhin. Baca istighfar. Nggak bisa, kamu harus menyembuh. Ah, Sembuhin dia. baca istighfar. Ayo sembuhin dulu Serang kamu. dia, saya ngurus ini. Istighfar. Suruh Sembuhin dulu ini. suruh istighfar. Dia. Sembuhin dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Suruh istighfar. Udah ya. Tinggal enggak penting. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu itu suruh baca istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jangan lari. Suruh istighfar biar sembuh. Coba istighfar dulu, Ibu. Kamu Saya menghormati kamu karena kamu wanita ya. jawab ya. Kalau kamu bukan wanita tak sikat kamu. Paham kamu? Kamu ini tanggung jawab dulu. Kamu ini lahir. Saya lahir dari wanita, makanya saya nggak mau mukul wanita. Tapi Kamu kalau lahir dari wanita, kenapa ini wanita dibikin kayak gini kamu? biar nggak semena-mena kayak antum. Paham, Uti? Kamu ini je. Sembuhin, kalau nggak maunya Baca istighfar. Bu, bacain istighfar dulu, coba istighfar. Terus nggak usah bawa senjata-senjata kayak gitu itu. Sembuhin dulu ini. Coba dibacakan istighfar. Kalau baca istighfar 100 kali nanti sembuh. Kuping. Tinggal nggak usah ngurusin orang kayak gini, nggak penting. Jangan kabur, Udin. Udah tinggal. Allah. Udin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu ya kalau saya ke makom sini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa idza batastum jabarin. Orang itu lagi hamil loh. Kasihan sebenarnya Pak, Mbak Rabi tale. Rabi ini nele. Terus diajak ke dalam kebaikan gitu. Piye? Sampai beri. Eh? Sampai beri. Melas ya? Iya toh? Udah tinggal nggak usah diurusin. Suruh baca istighfar 100 kali sana. Hei. Suruh baca istighfar 100 kali. Suruh baca istighfar 100 kali nanti sembuh.
Ya biarin, nggak usah diurusin lah. Udah ditutup ya, wes. Tutup. Nggak usah diurusin, lihat tuh ngejar pergi, ayo lari, pergi, nggak usah ngilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,